Ini satu keajaiban lagi. Beberapa kawan saya mengatakan, dan saya sendiri juga mengalami, apabila satu kali kita telah mengerjakan haji, sebelum pergi macam-macam debar jantung, apakah saya punya amalan akan sah, apakah saya akan diterima Tuhan, apakah saya punya mengerjakan syarat dan rukun haji ini tidak sempurna. Ini ketika sebelum pergi. Nanti apabila telah dikerjakan haji itu, oh begini, tidak sesukar sebagaimana yang saya pikirkan. Di dalam tulisan banyak syarat-syarat yang kita susah memikirkannya. Tapi apabila telah dikerjakan, murah rupanya. Sama dengan mengerjakan wudhu, saudara-saudara yang terhormat. Di dalam mengerjakan wudhu dikatakannya, mestilah wudhu itu mempunyai rukun. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan, keempat menyapu kepala, kelima membasuh kaki, keenam tertib. Tapi setelah dikerjakan tidak enam. 4 cuma membasuh muka, membasuh tangan, sampai kepada dua siku, menyapu kepala, lantas membasuh kaki. Yang niat tadi itu tersebut dalam rukun, tapi bekerja sendiri. Yang tertib memang itu ditertibkan, mesti tidak boleh terdahulu membasuh kaki daripada membasuh muka. Begitu pula misalnya mengerjakan haji tadi, begini, tapi setelah dikerjakan rupanya mudah, sehingga semua orang yang baru sekali naik haji ingin yang kedua, ingin yang ketiga. Tuan-tuan, saya sendiri mengalami. Alhamdulillah sudah banyak negeri yang saya jalani, sudah banyak hotel yang saya masuki. Bagaimana servisnya di negeri-negeri yang besar, di Paris, di London, di Roma, di Jepang, dan di tempat-tempat lain. Penyelenggaraan di Mekah itu tidak seperti yang di Eropa atau di Jepang tadi. Maklumlah karena orang sempit tiap-tiap tahun bagaimana bisa menyelenggarakannya. Beribu-ribu, beratus ribu, berjuta. Saya tahu. Tapi apabila mengingat Mekah, saya ingin ke sana lagi. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Ini doa Nabi Ibrahim. Jadikanlah hati manusia tertarik, sebagaimana ada magnet yang menarik kita kepada Ka'bah. Magnet apa? Magnet cinta. Saya teringat memperkatakan cinta ini. Kalau sekiranya Isaac Newton, ahli pengetahuan tentang perkara daya tarik bumi yang terkenal di benua Eropa, mengatakan adapun antara alam itu tarik-menarik dengan daya tarik. Tapi Iqbal mengatakan lebih tinggi dari daya tarik. Apa? Daya cinta. Tuan-tuan yang terhormat, ini yang menyebabkan maka tiap-tiap tahun orang berduyun hendak pergi ke Mekah. Saya bercakap dengan beberapa kawan. Ada yang menteri, ada yang jenderal, ada orang yang biasa. Dia mengatakan, saya ingin ke Mekah. Saya ingin ke Mekah lagi. Sudah berapa kali Tuhan ke sana? Sekali. Saya pun sudah umrah, tapi ingin ke Mekah lagi. Mengapa? Saya sendiri tidak tahu. Nah ini tuan-tuan, saudara-saudaraku yang berbahagia, yang menjadi peringatan kita sekarang. Sudah berduyun-duyun kawan kita, teman sebangsa kita, laki-laki dan perempuan yang pergi ke tanah Mekah pada tahun ini. Dan sekarang ini mereka sedang sibuk akan berangkat ke Arafah. Laki-laki dan perempuan, rijalan, ada yang berjalan kaki, ada. Pernah orang-orang dari Pakistan, orang-orang dari Aljazair dan dari Tunisia yang daratan
Tanahnya itu tidak ada batas laut dengan negeri Mekah. Dia berjalan kaki. Masa Raja Abdul Aziz bin Saud masih hidup. Menurut peraturan, orang-orang itu kalau tidak cukup dia punya paspor, dia punya visa, tidak boleh, mesti ditahan. Tapi ketika beliau hidup, dia katakan, apabila dia akan naik haji, catat saja namanya, insya Allah selamat. Mereka pun pergi. Kita bangsa Indonesia juga tidak kurang cinta kita daripada itu, cuma sayang kita di batas laut. Kalau sekiranya antara pulau-pulau Indonesia tidak dibatas oleh laut dengan tanah besar Asia, tentu akan banyak juga bangsa kita yang pergi. Baru ini datang ke rumah saya seorang pemuda yang baru saya 2 tahun memeluk agama Islam dari keturunan Tionghoa. Dia menangis mengatakan, saya ingin ke Mekah Bapak, saya ingin ke Mekah. Ke Mekah saya bilang mesti menurut peraturan, mesti pakai paspor haji, mesti memakai visa dan lain-lain sebagainya. Saya akan ikhtiarkan, meskipun tidak tercapai tahun ini, saya akan pergi ke Mekah. Memang tidak tercapai lagi tahun ini kalau engkau punya ongkos tidak cukup, saya katakan. Dia menjawab, biar saya dari sini ke Singapura, lalu saya jalan kaki terus dengan air mata berlinang. Yang begitu itu ada yang tercapai. Kalau niatnya betul, insya Allah dicapaikan oleh Tuhan. Kalau dia meninggal di tengah jalan, dia syahid karena dari cita-citanya yang suci itu. Sebab itu maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW apa yang dikatakan haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya, ganjarannya lain daripada surga. Apa di haji mabrur? Haji yang amalannya diterima oleh Tuhan. Apa tandanya? Tandanya apabila Tuhan telah kembali. Bagaimana perasaan Tuhan sesudah mengerjakan haji? Saya banyak melihat orang-orang apabila telah kembali dari haji, memang ada perubahan pada jiwanya. Dia menjadi lebih tekun, dia lebih prihatin di dalam mengerjakan ibadah. Dia lebih banyak ke masjid, dia lebih banyak mencintai orang lain, dia banyak mementingkan amal ibadah, dia banyak menolong kepada fakir dan miskin. Ini perubahan yang ada. Tapi kalau sekiranya kembali dari Mekah, setelah kita pulang sampai di tanah air kita, hati begitu juga kesatnya, pikiran begitu juga kacaunya. Barangkali dia merasa pergi ke Mekah itu bukan pergi beribadat, melainkan pergi piknik. Na'udzubillah. Tuan-tuan, saudara-saudaraku, para pendengar yang terhormat, sekarang saya ulang sekali lagi ucapan selamat kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang sekarang tengah menghadapi ibadat ini. Moga-moga dia dapat melakukan ibadat itu dengan baik menurut hukum dan syarat yang tertentu. Apatah lagi, tidak usah susah. Ada orang dari Indonesia, apa saya bisa hafal ini katanya? Ini bacaan-bacaan doa waktu tawaf, bacaan-bacaan doa waktu sa'i. Saya jawab, itu mudah. Sampai di sana ada orang-orang penunjuk jalan, mutawif, yang mengajarkan kita sejak dari bacaan pertama, di syaud yang pertama, sampai kepada 7. Demikian juga di antara sa'i, Bukit Safa dan Marwah. Sejak daripada langkah pertama dari Bukit Safa sampai penghabisan di Bukit Marwah, ada orang yang mengajarkan. Kalau yang kedua, ketiga tidak diajarkan lagi. Segala doa bacalah, segala ayat bacalah. Tundukkan hati kepada Allah, minta ampunan dari ridhanya. Kita akan menjadi pulang kembali ke tanah air dengan jiwa yang kaya, dengan hati yang besar,
dengan keridaan. Radhiyallahu anhu wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha kita pun ridha kepada Allah karena kita telah merasa takut akan azabnya, rindu akan nikmatnya yang kita harapkan selalu. Itulah kekayaan batin. Uang bisa habis, kekayaan bisa pudar, tapi iman kita minta kepada Tuhan, moga-moga ditambahnya dan kita selamat dunia dan akhirat. Sekianlah dulu, insya Allah lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.